Kutukan dari Pesugihan Kuntilanak di Hutan Larangan adalah kisah nyata yang mengungkap sisi gelap dari pesugihan kuntilanak. Terjebak dalam keputusasaan akibat kebangkrutan, Dharma memilih jalan pesugihan di hutan larangan untuk mendapatkan kekayaan. Namun, kesepakatan dengan sosok kuntilanak datang dengan harga yang mengerikan. Nyawa orang-orang terdekatnya menjadi tumbal setiap tahun. Saksikan bagaimana kutukan ini perlahan menghancurkan hidup Dharma dan keluarganya, hingga mereka semua menemui akhir tragis. Ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang tergoda oleh kekayaan gaib. Di sebuah desa terpencil di Jawa Barat, beredar cerita tentang hutan angker yang dikenal sebagai hutan larangan. Konon, di dalam hutan itu tersembunyi kekuatan gaib yang dapat memberikan kekayaan secara instan melalui pesugihan kuntilanak. Namun, kekayaan itu datang dengan kutukan yang mengerikan. Desa-desa di sekitar hutan sering diguncang kisah misterius tentang orang-orang yang terlibat dalam pesugihan tersebut, yang berakhir dengan nasib tragis. Cerita ini berawal pada tahun 1998, saat krisis ekonomi melanda Indonesia. Seorang pria bernama Dharma, seorang pengusaha kayu yang bangkrut, mencoba peruntungan terakhirnya dengan mendekati dukun sakti di desa sebelah. Dukun tersebut memberitahu Dharma bahwa satu-satunya cara untuk kembali kaya adalah melalui pesugihan di hutan larangan. Namun, ia diperingatkan bahwa pesugihan ini melibatkan kuntilanak, dan Dharma harus siap menghadapi konsekuensi mengerikan. Dengan tekad yang kuat, Dharma nekat masuk ke hutan larangan pada malam purnama. Ia mengikuti instruksi dukun, membawa sesajen berupa kembang 7 rupa dan darah ayam hitam. Di tengah hutan, ia menemukan pohon besar yang tampak berbeda dari yang lain, seolah-olah energi jahat mengelilinginya. Di bawah pohon itu, Dharma memanggil kuntilanak sesuai mantra yang diberikan. Sesosok kuntilanak dengan wajah pucat dan rambut panjang terurai muncul, menyeringai kepadanya. Ia menawarkan kekayaan, tapi dengan syarat, Dharma harus memberi tumbal manusia setiap tahun. Dharma, yang telah putus asa, menyetujui syarat itu. Seketika, kehidupannya berubah. Bisnis kayunya kembali sukses besar, dan dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu orang terkaya di desanya. Namun, kekayaan yang didapat Dharma tidak gratis. Setiap tahun, ia mulai merasa ketakutan saat mendekati hari pengorbanan. Tumbal pertama yang ia persembahkan adalah salah satu pekerja di pabriknya, yang tewas dalam kecelakaan misterius. Dharma hanya bisa diam melihat kematian itu sebagai bagian dari perjanjiannya. Setahun berlalu, dan kejadian-kejadian aneh mulai terjadi di sekitar rumah Dharma. Istri dan anak-anaknya sering melihat bayangan kuntilanak di sekitar rumah, serta suara tawa menyeramkan di malam hari. Keluarganya mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun Dharma menutup mulut, takut mengungkapkan perjanjian yang telah ia buat. Ia mulai terjaga setiap malam, dihantui oleh perasaan bersalah dan rasa takut yang semakin besar. Saat tahun kedua tiba, Dharma merasa semakin terpojok. Ia berusaha menghindari syarat tumbal dengan berbagai cara, namun kuntilanak itu tidak bisa ditipu. Satu malam, ia dihampiri oleh sosok tersebut dalam mimpinya, memperingatkannya bahwa jika ia tidak memberikan tumbal, keluarganya akan menjadi korban berikutnya. Dharma, yang ketakutan, akhirnya memilih tumbal dari orang yang paling dekat dengannya, keponakannya sendiri, yang mati tenggelam secara misterius di sungai desa. Peristiwa kematian itu memicu desas-desus di desa tentang pesugihan. Banyak yang mulai mencurigai Dharma, tetapi tidak ada yang berani menuduhnya secara langsung. Orang-orang desa mulai menjauhinya, dan keluarganya pun hidup dalam ketakutan. Namun, kekayaan Dharma terus bertambah, dan setiap malam ia semakin dihantui oleh bayangan kuntilanak yang kini sering muncul di rumahnya. Pada tahun ketiga, Dharma merasa tak sanggup lagi. Ia mencoba mengakhiri pesugihan tersebut dengan pergi ke dukun yang dulu memberinya jalan. Namun, dukun itu menolak membantu,
mengatakan bahwa pesugihan kuntilanak tidak bisa diputus begitu saja. Dharma hanya bisa mengakhiri kutukan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dharma, yang kini benar-benar putus asa, berusaha menghindari takdirnya. Di tengah putus asanya, Dharma berencana meninggalkan desa bersama keluarganya, berharap bisa lari dari kutukan. Malam itu, mereka berkemas dan bersiap untuk kabur. Namun, sebelum mereka sempat meninggalkan rumah, suara tawa kuntilanak terdengar semakin keras. Ketika Dharma berlari keluar rumah untuk menghadapi sosok itu, ia menemukan keluarganya telah tergeletak tak bernyawa di halaman. Wajah mereka membeku dalam ketakutan. Dengan jeritan yang mengguncang malam, Dharma menyadari bahwa kutukan itu telah mencapai klimaksnya. Kuntilanak tersebut berdiri di depannya, tersenyum menyeringai dengan darah di ujung jarinya. Tanpa ampun, kuntilanak itu menyerang Dharma, merobek tubuhnya dengan cakar tajamnya. Pagi harinya, warga desa menemukan Dharma dan keluarganya tewas dalam kondisi mengenaskan. Tubuh mereka tak bisa dikenali lagi. Setelah kejadian tersebut, desa itu menjadi sunyi. Tidak ada yang berani masuk ke hutan larangan lagi, dan rumor tentang kutukan kuntilanak menyebar semakin luas. Orang-orang yang pernah melihat kekayaan Dharma kini hanya bisa mengingat tragedi yang menimpa keluarganya. Pesugihan itu mungkin telah memberinya kekayaan, tetapi harga yang harus dibayar adalah nyawa dan ketenangan abadi. Cerita ini menjadi peringatan bagi siapapun yang ingin cepat kaya melalui jalan gaib. Karena sekali seseorang terjebak dalam pesugihan, tidak ada jalan kembali. Kuntilanak dari hutan larangan masih menunggu, mencari jiwa-jiwa lain yang berani menukar hidup mereka demi kekayaan instan.